kebangkitan Islam dan modernisasi di dunia Islam itu mengandung berbagai macam model. Model yang sudah berkembang di pusat dunia Islam, khususnya di dunia Arab, itu pada dasarnya masih mengalami banyak persoalan yang sangat kompleks dan belum memperoleh pemecahannya. Model-model itu sebetulnya bisa dikelompokkan ke dalam berbagai wilayah. Pertama, wilayah Maghribi. Yang kedua, wilayah Arab di Timur Tengah. Yang ketiga adalah wilayah Turki. Kemudian yang keempat adalah wilayah Iran. Dan kelima adalah wilayah India. Dan yang kelima adalah wilayah Indonesia atau Asia Tenggara. Kita melihat bahwa proses yang terjadi di Asia Tenggara ini dinilai oleh para ahli ilmu politik sebagai suatu model yang paling berhasil. Kuncinya ada 4, yang sekarang ini disebut sebagai 4 pilar kebangsaan Indonesia. Yang pertama adalah azas pluralisme. Jadi azas pluralisme adalah azas yang dirumuskan dalam apa yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Beraneka ragam, jadi keragaman itu tetap dipelihara, identitas-identitas itu tetap dipelihara, tetapi merupakan satu kesatuan. Jadi juga kesatuan yang mengandung keragaman. Nah, ini belum bisa dicapai di dunia Arab, tetapi telah berhasil dicapai di Indonesia dan Asia Tenggara, khususnya Malaysia. Yang kedua adalah bahwa di dunia Islam itu belum bisa dicapai atau belum bisa dirumuskan suatu ideologi pemersatu seperti Pancasila. Jadi di dunia Arab itu masih timbul berbagai macam ideologi yang saling bertentangan. Ideologi sekuler, nasionalis, sosialis, Islamis, Salafi dan sebagainya yang belum bisa dipersatukan. Sedangkan Indonesia dengan gagasan Soekarno telah berhasil merumuskan ideologi pemersatu, yaitu dengan mengintegrasikan berbagai macam ideologi yang menentang imperialisme dan kolonialisme dan membentuk kemerdekaan Indonesia. Yang keempat adalah konstitusi. Jadi di negara-negara Islam itu belum berhasil dicapai suatu kesepakatan konstitusi. Memang di Pakistan itu ada konstitusi, yaitu konstitusi Islam yang didasarkan pada ajaran syariat Islam. Tapi konstitusi ini dianggap tidak universal dan sulit diterapkan di berbagai negara-negara Arab yang lain. Tapi bisa diterapkan di negara-negara karena hasrat untuk menciptakan satu masyarakat homogen, masyarakat Asia Selatan yang homogen yang sekarang ini disebut sebagai Pakistan. Yang keempat adalah prinsip negara kesatuan. Yang terjadi di Arab dewasa ini adalah negara-negara bangsa dan negara-negara kesukuan atau asobia. Belum merupakan satu kesatuan umat seperti negara Madinah. Penciptaan negara kesatuan itu di dunia Islam itu sangat sulit karena wilayah dunia Arab atau dunia Islam yang sangat luas, yang terdiri dari pusat-pusat
peradaban kuno, yaitu misalnya saja pusat peradaban Babilonia, pusat peradaban Persia, pusat peradaban Mongol, dan pusat peradaban Mesir kuno. Demikian juga pusat peradaban Syria yang sangat sulit dipersatukan. Sehingga karena itu yang lebih pragmatis adalah membentuk regionalisme. Tapi regionalisme itu juga mengalami kegagalan. Sebagaimana yang telah dicoba dilakukan oleh Jamal Abdul Nasir dengan mempersatukan negara Mesir dengan Syria, kemudian meluas ke Irak, tapi mengalami kegagalan. Sehingga yang timbul adalah negara kebangsaan, kesukuan yang lebih sempit, yaitu negara Mesir, negara Syria, dan negara Irak, di samping negara-negara bangsa yang lain, sehingga belum bisa dicapai persatuan. Karena itu maka timbul pemikiran untuk memperkenalkan solusi Indonesia terhadap masalah-masalah dunia Islam yang bersendikan 4 prinsip kebangsaan, yaitu pertama adalah pluralisme atau Bhinneka Tunggal Ika, yang kedua adalah konstitusi gotong royong atau kekeluargaan, yang ketiga adalah ideologi pemersatu, dan keempat adalah negara kesatuan atau negara mungkin paling tidak adalah negara regional, seperti misalnya dewasa ini sudah berkembang di negara Persatuan Arab Emirat. Yang menjadi masalah di negara-negara feodal itu adalah masalah konstitusi. Jadi solusi revolusi itu tidak tepat dan tidak mungkin, karena negara-negara itu tidak mengalami masalah kemiskinan dan korupsi, bahkan mencapai kemakmuran. Jadi revolusi semacam Arab Spring sekarang ini bukanlah merupakan solusi. Yang merupakan solusi adalah gerakan-gerakan konstitusi dalam model-model apa yang disebut gerakan Chartis atau piagam-piagam, pembentukan piagam-piagam kesepakatan.